Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Alhamdulillah kembali berkumpul ya, di malam ini dalam pengajian kitab Al-Lala. Kali kitab Al-Lala bait pertama dan kedua. Karena keterbatasan waktu ya, kita hanya membahas 1 dan 2. Oke, langsung saja kita bahas ya. Ini baik pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bisitatin saun bika majmu'iha bibadani. Tukain wakil sinus dibarin wa bulwatin wakil syahid usadin wa tulik samani. Jadi di dalam kitab Alala itu dijelaskan ya. Alala tanalul ilma, barang siapa yang ilmunya ingin bermanfaat, ingin hasil barokah, ilmunya itu ada 6 perkara. Ada 6 perkara, 6 syarat ya, supaya kita itu ngaji tidak sia-sia, supaya ilmu kita bermanfaat. Bakal diceritakan, bakal dijelaskan di kitab ini dengan pertela atau dengan jelas. Yang pertama itu dukain. Dukain itu artinya cerdas. Jadi kita sebagai santri harus punya kecerdasan. Ya. Kenapa harus cerdas? Ya supaya tidak supaya tidak pelongo itu ya. Jadi kita harus cerdas, harus paham akan kondisi dan situasi. Lalu wahirsin dan semangat. Jadi perkara apapun kalau tidak didasari dengan semangat, maka tidak akan maksimal hasilnya. Ya, tidak cuma ngaji, tidak cuma belajar, kalau tidak semangat, ya gak bakal maksimal. Jadi harus semangat, kita ngaji harus semangat, kita melakukan segala kebaikan harus semangat. Ya. Terus wastibari. Yang ketiga itu syaratnya sesudah kita harus cerdas, sesudah kita harus semangat. Yang ketiga kita harus sabar. Ketika kita belajar, ya tidak mungkin kita hari ini belajar, malam ini belajar, besok kita bisa. Jarang yang kayak gitu. Hari ini belajar, mungkin kita paham nanti 1 bulan yang akan datang, mungkin 1 tahun yang akan datang, bisa juga 10 tahun yang akan datang. Makanya kita harus sabar. Sabar juga dalam artian ketika kita belajar lalu tidak bisa-bisa, kita harus belajar tetap istiqomah. Walaupun kita ngaji, walaupun kita belajar, tapi belum terbuka, ya, otak kita belum sampai, jangan berputus asa, tetap sabar, tetap istiqomah, ya, terus jalani ngaji tersebut sampai kita bisa. Lalu yang keempat itu wabul batin, harus ada apa? Kalau di Jawa itu harus ada sanggup atau ada bekalnya. Kita pergi mondok, pergi belajar harus bawa bekal. Mungkin kita di pondok harus belajar hemat, ya, bekal seadanya. Tapi kan kita harus memberikan feedback. Ya. Kita sekolah, kita ngaji, kita harus membayar syariah. Jadi biaya itu sangat dibutuhkan ketika kita belajar. Ya. Sebagai penghargaan kepada ilmu, sebagai penghargaan kepada yang mendidik kita, kepada kiai-kiai kita yang ikhlas memberikan ilmu, ya. Kita juga harus punya biaya untuk memberikan apresiasi untuk mereka, ya. Juga untuk diri kita sendiri. Kita mondok juga butuh makan, ya kan? Ya. Kita mondok butuh sandang, pangan, baju, ya. Nanti kan peci kita bisa rusak, bisa hilang, ya. Jadi kita butuh biaya. Lalu yang kelima itu wa irsyadi ustadin, ya, ada gurunya.
Kenapa harus ada gurunya? Karena ada pepatah, ilmu tanpa guru itu keliru. Jadi kita lebih baik tidak tersesat. Supaya tidak tersesat, kita harus mempunyai guru yang tatap muka, ya. Harus ada gurunya. Lalu yang terakhir yaitu watuli zamanin, ya, jadi waktunya lama. Jadi belajar itu tidak sehari 2 hari, tidak seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, atau setahun 2 tahun, tapi terus. Ada pepatah juga mengatakan itu tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Jadi selama kita masih bernafas, kita masih harus terus belajar. Walaupun kita sudah boyong dari pondok, walaupun kita sudah lulus dari pondok, tetap kita harus belajar sampai kita dikubur di liang lahat. Terus belajar. Nah, itu semua adalah syarat-syarat supaya ilmu kita dapat bermanfaat, dapat menjadikan barokah, ya, tidak sia-sia, ya, tidak masuk kuping kiri keluar kuping kanan atau sebaliknya. Ya, mungkin itu saja ya penjelasannya, karena keterbatasan waktu. Apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Ya, enggak. bagaimana tanggapan para ustadz ketika kita sedang ingin melakukan sebuah pendidikan ilmu dan gurunya itu seperti lewat sosial media atau online yang lainnya? Oke, pertanyaannya yang bagus, pertanyaan bagus ya. Nah, di sini kan dijelaskan ya, bahwa irsyadil ustadzin. Lalu ada pertanyaan, kan gimana kalau kita ngajinya lewat sosial media, lewat YouTube, lewat Instagram, Reels, TikTok, ya. Itu bagus, sebenarnya bagus. Kita menggunakan sosial media untuk ngaji, untuk melihat cuplikan-cuplikan dakwah dari kiai-kiai, dari gus-gus, dari habib-habib yang terkenal, itu bagus. Tapi kita harus bisa memfilter semuanya, ya. Jadi tidak semua di sosial media itu baik. Tidak semua yang di sosial media itu walaupun dari kiai terkenal itu sumbernya betul. Kadang di dalam video sosial media dan sebagainya itu ada proses editing, ya. Ada proses editing yang disalahgunakan, ya. Ada cuplikan-cuplikan yang tidak lengkap. Jadi ada sesuatu yang singkat, ada yang sudah dipotong yang akhirnya merubah maksud dari video tersebut, ya. Jadi kenapa harus ada gurunya yang tatap muka? Karena kita tidak tahu apakah video itu dipotong, apakah video itu diedit. Karena kemajuan teknologi juga ada AI, ya. Jadi suara seseorang itu bisa ditirukan, ya. Makanya kita harus ada guru. Gak apa-apa, boleh menggunakan sosial media untuk belajar, hebat, bagus, daripada menggunakan sosial media untuk yang negatif. Tapi kita juga harus pintar dalam memilah dan memilih, harus pintar dalam mensaring berita yang ada di sosial media, supaya kita tidak salah jalan. Walaupun mereka kiai-kiai terkenal, ya, tetap di kampung kita ada kiai-kiai kampung, ya, mereka itu ikhlas dalam memberikan ilmu, ya. Insya Allah mereka tidak kalah ikhlas, mereka tidak kalah dalam hal keilmuan. Maka dari itu kita dekati kiai-kiai kampung, kita belajar sama mereka, kita ambil ilmunya. Insya Allah, ya, kiai-kiai kampung yang itu yang paling ikhlas, tidak mengharapkan AdSense bahasanya, tidak mengharapkan feedback dari sosial media, ya. Paham? Cukup, ya? Oke. Semoga pertemuan malam ini bisa memberikan manfaat untuk kalian dan untuk saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.